Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas, ini adalah materi terakhir dari bab statistika, masih mengenai ukuran penyebaran data. Nah, yang akan kita pelajari hari ini mengenai variansi dan simpangan baku. Nah, variansi dan simpangan baku, ini kalau di buku ada yang menulisnya variansi, ada juga yang menulisnya ragam. Jadi sama aja sebenarnya. Ada juga yang untuk simpangan baku ada yang menyebutnya deviasi standar atau standard deviation. Itu sama aja, hanya beda secara bahasanya saja. Tapi secara perhitungan matematis tetap sama. Nah, yang dimaksud dengan variansi atau ragam, ini suatu ukuran penyebaran data di mana mengukur jarak rata-rata kuadrat semua titik pengamatan terhadap titik pusat atau rata-rata. Jadi berapa sih kira-kira tersebarnya? Kan data itu tidak hanya berkumpul di satu titik kan, pasti tersebar. Nah, seberapa jauh sih dari rata-rata aslinya? Jaraknya berapa? Nah, itu yang dicari dengan variansi. Sedangkan untuk simpangan baku, ini akar dari variansi. Nah, untuk mencari variansi sendiri, ini rumusnya S kuadrat sama dengan sigma XI dikurangi X bar dikuadratkan untuk I-nya dari 1 sampai N, atau data ke 1 sampai data kesekian gitu, dibagi banyaknya data atau N. Sedangkan simpangan baku, ini simbolnya S, yaitu akar dari S kuadrat atau akar dari variansi. Nah, kita bandingkan untuk rumusnya, kita sudah mempelajari ada simpangan rata-rata, ada yang sekarang variansi sama simpangan baku. Sebenarnya kalau kalian bandingkan, ini rumusnya sama aja. Kalau simpangan rata-rata itu kan pakai nilai mutlak nih, bedanya di sini. Tapi kalau simpangan baku sama variansi itu pakainya tanda kurung dan dikuadratkan. Kesininya sama. Hanya yang ini nilai mutlak, ini tanda kurung dikuadratkan. Kalau simpangan baku, karena dia tadi akar dari variansi, maka akar dari yang ini sama dikuadratkan. Jadi bedanya kalau simpangan rata-rata itu menggunakan nilai mutlak, kalau variansi dan simpangan baku itu menggunakan tanda kurung sebagai pemisahnya dan dikuadratkan gitu. Nah, kita coba untuk data tunggal. Hitunglah variansi dan simpangan baku dari data berikut. Nah, untuk menghitungnya, kalian boleh mengurutkan terlebih dahulu ataupun tidak masalah gitu. Nah, coba lihat lagi ke rumus. Di sini, yang belum diketahui itu hanya nilai X bar yang ini, rata-rata. Sehingga harus kita cari dulu nih rata-ratanya. Mencari rata-rata, masih ingat di pertemuan awal-awal kita jumlahkan semua datanya dibagi banyaknya data. Jadi ini kita jumlahkan 4 tambah 5 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 7. Karena jumlah datanya yang ini ada 10, maka dibagi 10. Nah, ketika dijumlahkan, maka diperoleh 50 dibagi 10. Hasilnya 5. Sehingga nilai X bar atau nilai rata-ratanya ini adalah 5. Nah, kalau sudah mencari nilai X bar, kita langsung masuk ke rumus variansi. Nah, kalau di variansi, ini kan X ke I dikurangi X bar. X-nya yang mana? X-nya itu nilai datanya, 4, 5, 5, dan seterusnya. Ini adalah nilai XI. Data pertama, data kedua, seterusnya. Nah, dikurangi X bar. Jadi, masing-masing data yang ini dikurangi X bar. Nantinya dikuadratkan. Jadi, 4 dikurangi 5 dikuadratkan, 5 dikurangi 5 kuadratkan, yang ini juga 5 dikurangi 5 dikuadratkan, 4 dikurangi 5 dikuadratkan, dan seterusnya sampai 7 dikurangi 5 dikuadratkan. Dan semuanya masih dibagi banyaknya data, yaitu 10. Kalau banyaknya data di sini ada 5, berarti per 5. Kalau ada 7, per 7 gitu. Nah, kita selesaikan yang ini. 4 dikurangi 5 hasilnya negatif 1. 5 dikurangi 5, 0. Ini juga 0.
4 dikurangi 5, negatif 1, 5 dikurangi 5, 0, 5 dikurangi 5 lagi, ini 0, sama hasilnya 4 dikurangi 5, negatif 1, 6 dikurangi 5, hasilnya 1, 7 dikurangi 5, 2. Nah, tinggal dikuadratkan. Negatif 1 kalau dikuadratkan, positif 1. Kalau yang 0, tinggal ditulis aja. Kalau mau nggak ditulis juga nggak masalah. Negatif 1 dikuadratkan, hasilnya 1. Ini 0, 3 kali. 1, 2, 3. Nah, lalu ke sini. Negatif 1 dikuadratkan, hasilnya 1. 1 kuadrat, hasilnya 1. Dan 2 dikuadratkan, hasilnya 4. Sekarang kita jumlahkan. 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti ada 8 per 10. 8 dibagi 10 bisa kita ubah ke dalam desimal, yaitu 0,8. Sehingga nilai variansinya adalah 0,8. Nah, itu untuk mencari variansi. Nah, bagaimana mencari simpangan baku? Kalau simpangan baku, ini kan tadi simbolnya S, ini akar dari variansi. Jadi, untuk mencari simpangan baku, akar dari variansi, yaitu akar dari 0,8. Akar dari 0,8 hasilnya 0,894. Nah, jadi udah ketemu nih. Jadi, variansinya adalah 0,8 dan simpangan bakunya adalah 0,894. Nah, semakin bagus datanya itu kalau nilai simpangan bakunya itu semakin kecil gitu. Nah, sekarang untuk data berkelompok, ini sama seperti data berkelompok pada simpangan rata-rata, hanya bedanya di sininya aja tandanya. Kalau di simpangan rata-rata itu pakai nilai mutlak, kalau di variansi dan simpangan baku itu pakainya tanda kurung dan dikuadratkan. Nah, kita gunakan data yang sama dari soal sebelumnya di simpangan rata-rata. Nah, kalau sebelumnya kita cari simpangan rata-rata, sekarang kita cari, ini bukan simpangan rata-rata sekarang. Simpangan baku, berarti S dan variansi dan simpangan baku ya. S kuadrat dan S. Nah, datanya masih sama. Langkah pertama masih sama juga. Karena di sini berupa tabel distribusi frekuensi, maka kita harus cari dulu nilai X. Nilai X itu diperoleh dari nilai tengah pada kelas intervalnya. 51 tambah 60 dibagi 2. Hasilnya 55,5. Inilah nilai X. Kalau kalian mau dicari satu-satu juga boleh, tapi kalau mau cara cepat, hitung aja di sini panjang kelasnya berapa. Ini panjang kelasnya 10, berarti kesininya tambah 10, tambah 10, tambah 10, tambah 10. Kalau mau dipakai manual juga sama. 91 tambah 100 bagi 2. Hasilnya pasti paling besarnya di sini. Nah, ini X-nya udah ada, kalau F udah ada di soal. Nah, kita cari FI kali XI. Jadi kita cari dulu nilai rata-rata data berkelompoknya. Kita kalikan kolom yang sebelah sini dengan kolom yang sebelah sini. Kita kalikan. Nah, diperoleh hasilnya ini. Nah, lalu kita jumlahkan. Jumlah frekuensinya ada 45 dan perkalian frekuensi dengan datanya adalah 3307,5. Sehingga, nah, untuk mencari yang ini, hati-hati ya, jangan sampai tertukar. Kalau di variansi, itu pakainya tanda kurung. Nah, jadi kita cari dulu di sini nilai X barnya, yaitu dari sigma F kali X dibagi sigma F. Yang kolom sebelah sini dibagi yang ini. Sehingga diperoleh 73,5. Ini nilai rata-ratanya. Nah, kalau yang sebelumnya, itu nilainya selalu positif karena nilai mutlak.
Kalau sekarang ada yang positif, ada yang negatif. Berarti di sini XI dikurangi X bar. Yang pertama dulu, 55,5 dikurangi 73,5. Hasilnya pasti negatif. Ini yang 65,5 dikurangi ini, hasilnya negatif juga. 75,5 dikurangi 73,5, positif, dan seterusnya. Nah, kalau mau dijumlah boleh, enggak juga enggak masalah karena penjumlahannya enggak akan kita gunakan. Nah, lalu tinggal kita kuadratkan. Ini sebenarnya ini ada tanda X bar, cuman kecil menghilang gini. Nah, dari kolom yang sebelah sini sekarang kita kuadratkan. Negatif 18 kalau dikuadratkan jadi 324. Negatif 8 dikuadratkan. 2 dikuadratkan. 12 dikuadratkan. Dan yang terakhir juga dikuadratkan. Nah, kalau yang ini, silakan kalau mau dijumlah juga boleh. Misalkan mau dijumlah semuanya biar lengkap, silakan saja. Asalkan misalkan kalau sekiranya tidak diperlukan dalam perhitungan, nggak masalah kalau nggak dicari juga. Nah, kalau yang terakhir, ini perkalian dari F atau frekuensinya dikali dengan kolom yang ini, yang terakhir tadi kita hitung. Kita kalikan 5 kali 324. Ini hasilnya. Lalu 12 dikali 64. Ini hasilnya. Nah, ini 18 kali 4. 72. 7 kali 144. Ini hasilnya. Lalu yang terakhir dikalikan. Nah, kalau yang ini baru wajib dijumlah. Karena nanti yang kita cari di sini adalah sigmanya ya. Nah, seperti itu. Untuk yang bagian ini, sekarang kita cari sigmanya udah ketemu nih. Sigma F-nya juga udah ketemu. Jadi tinggal kita hitung aja. Sehingga nilai dari variansinya, kolom yang sebelah sini, yaitu yang 4920, kita tulis di sini, dibagi sigma F. Jumlah datanya ada berapa? Nah, kita cek di sini ada 45. Sehingga hasil pembagiannya adalah 109,33. Ini untuk yang variansi. Sedangkan simpangan baku, karena dia akar dari variansi, maka kita cari dulu. Simpangan bakunya sama dengan akar dari 109,33, yaitu 10,46. Nah, inilah cara mencari variansi dan simpangan baku dari data tunggal dan berkelompok. Kalau misalkan di soal hanya dicarinya variansi, kalian sampai sini aja. Ini nggak usah dicari, jadi lewat aja kalau simpangan bakunya tidak ditanyakan. Kalau yang ditanyakannya simpangan baku, maka variansi wajib dicari dulu, biar lebih mudah nanti perhitungannya. Nah, seperti itu silakan dipahami. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Untuk latihan soal, ini soal yang sama dari latihan 9. Cuman yang dicari ini adalah variansi dan simpangan baku. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.